pada saat itu mobil itu berjalan, itu susah masuk. Udah siang ya. Ada grosir mobil lagi. Hai Sobat Jimob, jumpa lagi nih. Nah, kali ini kita bahas apa lagi ya? Kemarin Matic. Nah, sekarang manual. Kita akan gulik nih, mobil manual, apa aja penyakitnya. Yuk, kita tonton sampai habis. Yes, Sobat Jimob. Nah, kali ini kita akan kasih contoh nih, kendala-kendala untuk transmisi mobil manual. Apa aja sih kendalanya di mobil manual itu? Nah, kalau kemarin kan di Matic kita sudah tahu ya, kerusakan-kerusakan apa aja yang memang sering terjadi di mobil Matic. Nah, kali ini di mobil manual, memang mobil ini tidak bermasalah, tetapi kita akan kasih contohnya saja seperti apa kendala kerusakan transmisi manual. Nah, Sobat Jimob, ini biasanya di transmisi manual ini, kendala pertama adalah ini susah masuk gigi. Ya, ini susah masuk gigi, itu kendala paling nomor satu, gitu. Terus, biasanya ini juga longgar. Jadi ini longgar, ini tidak kencang lagi. Nah, kalau kayak gini biasanya adalah masalah di busing-busingnya, gitu. Busing-busing dari mechanical transmisi ini, gitu. Nah, kendala yang lain adalah mobil udah pasti nggak bisa jalan, persis kayak di Matic. Gigi masuk tetap nggak bisa jalan. Nah, itu kalau kayak gitu kendalanya di mana? Nah, banyak ya. Kalau misalnya mobil Sobat Jimob yang transmisinya manual tidak mau jalan, itu paling gampang kita ngambil kesimpulannya adalah di plat kopling. Yes, plat kopling itu memang biasanya sudah habis, tapi plat kopling yang sudah habis itu biasanya mereka mobil sudah menunjukkan tanda-tandanya nih. Misalnya contohnya apa? Pada saat berjalan sering slip, gitu. Lalu juga kita tekan dari pedal koplingnya, giginya juga susah dimasukin. Beda ya sama tadi ya. Tadi itu kan misalnya kendalanya susah masuk itu kan. Jadi gini, pada saat itu mobil itu berjalan, itu susah masuk ke gigi. Tetapi misalnya koplingnya ini sudah mulai habis, itu biasanya di gigi satu pun mobil dalam keadaan berhenti, ini susah masuk, gitu. Nah, transmisi manual ini juga ada yang memiliki sistem hidrolik, dan ada juga yang masih menggunakan kabel ya, kabel untuk koplingnya itu sendiri, gitu. Nah, perbedaan yang hidrolik adalah biasanya sih kalau di koplingnya itu sedikit lebih ringan gitu dibandingkan dengan yang masih menggunakan sistem kabel untuk koplingnya itu sendiri. Nah, kita lanjut lagi nih di masalah plat kopling itu tadi. Itu biasanya juga masalahnya juga ada di dekrup atau di mataharinya ya. Itu biasanya juga sudah mulai terkikis dan sudah mulai habis. Nah, kalau kendalanya kita ganti kopling, ya sekalian kita ganti dari kampas koplingnya sampai dengan dekrup dan juga deklaher, gitu. Kenapa? Deklaher ini juga punya peranan. Jadi untuk ngerilis untuk ketika koplingnya kita injek, jadi dia memang bekerja untuk pemisahan antara as dengan transmisinya itu sendiri. Biasanya dekrup itu yang sudah bunyi, deklaher itu yang sudah bunyi, itu biasanya yang sudah rusak itu biasanya bunyi dengan kita injak dari koplingnya, itu bunyinya hilang. Tapi kalau kita rilis koplingnya, itu biasanya nggak bunyi, gitu. Kendala lainnya adalah gini, mungkin kita masukin gigi 1, ternyata yang masuk adalah gigi 3, gitu. Jadi itu salah satu juga penyakit dari transmisi manual. Nah, gimana ya caranya untuk menjaga agar transmisi manual ini tetap baik, di kondisi yang tetap baik? Nah, teman-teman ketika membeli mobil second, itu kita lihat dulu nih
record dari mobil itu sendiri. Apakah sudah ada penggantian secara rutin untuk transmisi manualnya di gearboxnya itu sendiri. Nah, jika tidak ada recordnya sama sekali, lebih baik dari teman-teman sobat Gmob itu bisa langsung mengganti oli transmisi pada saat mobil sudah di tangan sobat Gmob gitu. Jadi kita bisa tahu nih recordnya, berarti kita mulai dari awal lagi. Nah, kapan penggantian interval yang baik? Penggantian baik adalah untuk di transmisi manual itu sendiri, itu di angka kilometer 15.000. Tuh, jadi ketika kilometer sudah 15.000, kita ganti oli transmisinya gitu. Kalau mau lebih baik lagi sih sebenarnya 10.000 ya, tetapi kita saranin sih atau kita rekomendasiin ya nggak apa-apa lah 15.000 untuk diganti oli transmisinya gitu. Nah, yang lanjut lagi kita yang tadi masalah kopling. Jadi gini teman-teman, ketika nanti koplingnya itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda sudah mulai tipis atau mulai habis, ada baiknya segera diganti. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih kapan kampas koplingnya itu benar-benar habis. Yang kita khawatirkan apa? Ketika nih kampasnya kopling habis dan itu berada di jalan, itu akan merepotkan teman-teman sendiri. Itu ya estimasi untuk penggantian kopling itu beragam ya, tetapi karena memang pasti jatuhnya tuh mahal di ongkos jasa untuk penggantian part dari kopling mobil manual itu sendiri gitu teman-teman. Jadi pastiin lagi ya, sebelum kalian membeli mobil bekas, cek kondisi mesin, bodi, dan transmisi. Jadi kalian bisa coba dulu nih test drive. Itu sih intinya, test drive dulu kendaraan sebelum kalian membeli mobil itu. Itu aja ya sobat Gmob ya. Jadi tadi sudah saya paparkan apa-apa aja kendala-kendala kerusakan di mobil manual. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman sobat Gmob ketika kalian membeli mobil bekas. Oke, sampai jumpa lagi sobat-sobat Gmob di tes, review, dan lainnya hanya di Grosir Mobil. Jangan lupa di klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya info ini juga dapat bermanfaat ke sesama kita. Oke, sampai jumpa sobat Gmob di lain kesempatan. Bye bye.